selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pendengar podcast Imbas Kita Bercerita. Hari ini saya kembali lagi nih, siang-siang di sini hari ini pas lagi siang-siang ya, sama dua orang spesial. Biasanya kan kita podcast cuma berdua ya, satu yang nyampein sama hostnya. Sekarang kita bertiga. Kenapa bertiga? Karena it's quite special. Karena hari ini kita akan bahas spesifik banget tentang film. Kenapa film? Kalau di yayasan kami kan akan fokus ke hal-hal yang berbau vokasi. Vokasi kan langsung praktek langsung ya Pak ya. Akan fokus ke hal-hal yang pengembang sumber daya masyarakat. Nah, kita akan bahas film karena lebih spesifik karena kita akan menyambut new media yang semakin hari semakin berkembang. Sebelum masuk situ, kita kenalan dulu sama dua orang bukan pemateri ya. Apa bahasanya Pak ya? Yang ngisi bintang tamu betul ya, soalnya mau bilang pemateri juga tidak seperti pemateri ya Pak ya, udah pakai ini kan udah nggak kayak pemateri ya Pak ya, yang kebetulan juga pengurus yayasan kami. Jadi kita langsung kenal aja sama Pak Sem sama Ko Alu. Mau nggak Pak Sem kenalan dulu? Saya dulu nih. Iya dong. Oke, mungkin ada yang selamat siang, selamat pagi, siang, sore dan malam. Kan ditonton secara kapan aja ya Pak ya. Saya sama Anindito. Kali ini mungkin diundang sama teman-teman di Imbas ini karena beberapa kali pengalaman lah gitu ya di bidang film. Ini di sebelah saya ada Mas. Monggo Mas. Ya. Selamat pagi, siang dan malam seperti Mbak Diva. Betul, semuanya ada. Perkenalkan, nama saya Luk Suprapto. Saya tuh barusan pertama kali diundang di sini. Ya, dipaksa di depan layar ya Pak ya, biasa di belakang layar ya. Kenapa saya diundang di sini? Mungkin karena kita kemarin pernah iya, menayangkan film. Iya, betul. Jadi sebelumnya tuh prolog bentar kita pernah nayangin film bulan apa itu Pak ya? Bulan apa ya? Agustus akhir ya Pak ya. Agustus akhir film yang dibuat Ko Aluk sama Pak Sem. Filmnya temanya itu komedi satir ya. Ya, komedi sih. Komedi gitu. Dan kemarin kita juga nanti akan sama podcast sebelum ini sama Mas Andi kita bahas tentang new media. That's why kenapa hari ini kita lebih spesifik ke film. Udah berapa lama berkecimpung di film atau bergelut di bidang film? Maksudnya kira-kira? Iya, agak kadang-kadang ada rancu soalnya karena kalau ngomong tahun terlalu tua ya. Iya itu. Makanya saya kenapa saya pakai udeng ini kan. Sesepuh. Dan kelihatan tuanya justru ya. Kalau film lebih ke film pendek ya, film pendek. Karena kalau layar lebar saya belum banyak terlibat, pernah terlibat 1-2 kali, tapi yang berkecimpung langsung dari sejak tahun 99. Oke. Ya. Saya nggak usah disebut umur saya berapa ya. Saya SD TK lah, saya baru masuk TK lah kira-kira. Kalau Ko Aluk? Jadi sebenarnya waktu kuliah itu saya sudah masuk ke dunia film, tapi film pendek. Kuliah apa kok kalau gitu? Kuliah desain komunikasi visual. Sama kayak anak-anak itu. Iya, ya. Betul. Nah, sebenarnya saya dulu pernah ketemu Masam waktu saya kuliah. Iya. Iya, waktu Masam mendatangkan Denis Adiswara. Oh iya. Nah, dari situ sebenarnya saya tuh mau ikut ke Invis, cuma saya nggak tahu jalannya waktu itu. Takut nyasar ya. Iya. Sebagai informasi, Invis itu dulu tahun 99 itu ada namanya Independent Film Surabaya. Independent Film Surabaya itu sebuah komunitas film. Saya rasa bisa kami klaim bahwa komunitas film pertama di Surabaya. Waktu zaman sebelumnya adanya di Jakarta, Bandung. Terus kami bikin di 99 itu sama teman-teman Petra juga, sama teman-teman Petra, UPN, antar kampus lah waktu itu. Gitu, ya. Oke. Kenapa tertarik sama film? Ngelihat film tuh, kalau kita ngomong sekarang mungkin udah film bisa ditonton di YouTube dan lain sebagainya. Padahal at that time kan kita ngomong film kan susah, apalagi tahun-tahun yang bioskop sempat mati terus bangkitnya lewat AADC dan petualangan Sherina ya. Kenapa memilih terjun di film? Monggo saya dulu. Ya. Okay. Saya memang menyukai dunia audiovisual, Mbak. Oke. Jadi saya berangkatnya tuh suka berhayal. Jadi ketika berhayal, saya tuh wah enaknya kalau dibuat film ini bagus. Nah sejak saat itu saya kebetulan punya teman namanya Aswin, dia juga sama-sama di Petra. Sama di Petra. Ya, Aswin ini kenal dengan tokoh film waktu itu Mbak, namanya Mas Don. Jadi saya terlibat
di proyeknya Mas Don saat itu, judulnya Ceritanya Caca. Nah, Mas Don itu juga pernah jadi penyiar radio. Saat ini ya saya sudah lost contact sama Mas Don. Siapa tahu Mas Don lihat ini ya Mas Oh, Don. iya. Halo, siapa tahu Iya. lihat Itu ini. nanti suatu saat Mas Don harus diundang ke sini. Iya, Ya, Mas amin Don. amin amin Mas amin. Don Aryadin ya. Ada Ya. Naryadin. Kalau Pak Sem, selain karena kuliahnya juga di komunikasi apa? Kalau dari dulu sebenarnya suka film. Dari kecil suka nonton film. Kalau zaman dulu kan kita sulit ya akses film ya, Iya. akhirnya cuma taunya ada di TV. Terus paling enggak kalian pasti nggak zamani film sewa VCD kan. Saya zamani, mereka kayaknya enggak ya. VCD. Iya, sewa VHS itu sewa video itu dulu setiap minggu pasti kita sewa film. Nah, dari situ banyak yang bisa saya dapat. Saya belajar bahasa Inggris dari film, dari Iya, teksnya kayak gitu. Terus sama kayak Mas Lu berimajinasi. Ya jam anak-anak dulu ya suka berimajinasi kan, bikin cerita kayak gitu itu suka. Ya sama juga dengan Mas Lu, bahwa dulu masuk di kuliah itu kan saya di komunikasi UNER, ada tugas, itu tugas kuliah. Nah di situ mulai belajar tentang alat-alatnya kayak gitu. Oke. Kalau kita ngomong zaman dulu kan agak sulit mengakses film tuh. Kan kalau dibandingkan zaman sekarang yang new media YouTube apa. Kalau ngelihat film sekarang dalam era new media tuh kayak gimana? New media itu masuk YouTube, apa segala macam. Ko Aluk dan Pak Sem melihatnya kayak gimana sekarang? Sebenarnya dari sisi Karena ada perbandingan ya sisi sekarang. positifnya orang nggak terbatas untuk wah saya harus masuk bioskop, enggak sih. Yes. Harus ke bioskop enggak, jadi dia bisa buat sendiri, ditayangin di YouTube atau TikTok segala macam, Instagram juga bisa. Tapi menurut saya ada sisi yang kurang baik juga. Itu kadang kita tidak bisa berkumpul karena orang merasa oh aku bisa membuat sendiri, ngapain harus berkumpul sama orang lain gitu. Dan mungkin anak sekarang belajarnya mungkin kurang lebih dalam ya, jadi Dalam. pokoknya dia bisa pegang kamera langsung kerja itu juga baik sih. Cuma lebih baik kalau lebih tahu Lebih mendalam. teknisnya. Menurut saya seperti itu. Ya sebenarnya kalau dibilang zaman internet lah itu ya, digital segala digital, macam. new ini media kan lah bahasanya new orang-orang media, ya. New media ini bentuk medianya jadi macam-macam, bahkan kita tidak bisa lagi mengkategorikan. Dulu ada media elektronik, media Cetak. media televisi atau radio. Sekarang udah rancu kan gitu, semua ada teksnya, ada gambarnya, semua kayak gitu. Nah, begitu yang bisa disebut sebagai new media. Nah, film sendiri juga menjadi rancu lagi. Saya tidak tahu ya, mungkin kalau ada kategori yang di luar sana ada fix deskripsinya atau pemetaan, ada kategorinya itu ya, tapi kayak misalnya di shortnya videonya di YouTube yang 30 detik 1 menit itu bisa bercerita, apakah itu juga bisa disebut sebuah film seperti itu. Tapi itu kembali sama sebenarnya, kalau pada saat kita melihat media audiovisual itu sebagai media, sebagai penyampai pesan, ya sebenarnya sekarang teman-teman adik-adik, teman-teman yang generasi sekarang ini jauh lebih mudah untuk berkreasi, jauh lebih mudah untuk mencari referensi dibanding kita dulu kan. Kita dulu harus sewa, harus cari film pendek atau film referensi, film independen misalnya punyanya luar negeri, harus nunggu ada festival dulu kayak gitu. Ini Pak Sem ngelihat kecepatan mengakses ini sebuah kemunduran atau kemajuan? Kemajuan sebenarnya, sangat kemajuan. Ya apapun ini ya, digital ini kan tools sebenarnya. Iya, betul. Hanya sebagai alat. Nah, gimana tinggal teman-teman memanfaatkan itu untuk jadi apa toolsnya itu. Oke. Ini kan kita kalau zaman saya tuh masih nonton di bioskop, masih banyak ya Pak. Mungkin kalau zamannya di balik layarnya ada anak-anak Umsida dan DKV yang UPN. mereka kelahiran UPN dan Umsida yang kelahiran tahun 2000, mungkin mereka nggak zamani nyewa kaset gitu Pak. Dan mereka apa-apa langsung mungkin akses YouTube dan lain sebagainya. Ini saya nggak tahu ya. Jadi kan mereka ada pembeda film komersil sama film tidak komersil misalnya Pak. Kalau YouTube kan kayak kemarin saya inget banget filmnya Bapak tuh yang kita tayang di yayasan tuh itu sudah 2 tahun mandek ya Pak ya. Akhirnya ditayangkan dan memilih tidak di YouTube. Kenapa Pak? Pada waktu itu kenapa akhirnya tidak memilih di YouTube? Ya karena kita pengen lihat ada emosi atau ada environment yang berbeda kan pada saat
ditayang di situ sama kita nonton langsung lihat reaksi penonton itu kan beda gitu. Filmnya beda. Kemarin kan 2 tahun karena Pandemi ya, guys. jadi nggak ada kesempatan untuk nobar gitu. Oh. Sebenarnya ya sudah udah lama juga, emang nggak di YouTube ya karena kita pengen ada kedekatan sama penonton ya kan, ada pengen ditonton itu. As a filmmaker itu berpengaruh sama film nggak? Kan Pengaruh. tetap seniman ya kalau kita ngomong seniman Sangat ya. pengaruh. Pengaruh sih kalau zaman sekarang mereka akan menonton viewku berapa Iya, ya. betul. Iya. Kita kalau zaman sekarang kan selalu berpatokan di angka, likes dan lain sebagainya. Bukan, saya nggak mau bilang tua ya, mohon maaf saya nggak mau bilang tua pemirsa, cuman kayak as filmmaker yang dari dulu yang tidak patokannya nggak cuman angka itu bagaimana sekarang dengan Sebenarnya apakah jadi pertimbangan juga kenapa akhirnya memilih untuk ditayangkan walaupun cuma di warung kopi misalnya? Iya. Kalau kuliahnya kayak masuk. Jadi gini, saya tuh kan berangkatnya membuat film itu untuk bersenang-senang, Yes. sebetulnya Yes, bukan yes. untuk materi atau komersil. Jadi ketika kita membuat film kemarin yang Ajur ditayangkan di Podong Kopi itu, target kita ya seperti yang itu. satisfied. Ya, kita tayangkan di sini aja, nanti anak-anak kumpul kita sudah seneng kayak gitu. Tapi sebagai pembuat karya Iya. ya, apapun itu, buat lagu maupun apapun, itu pasti akan senang ada apresiasi gitu secara langsung melihat. Misalnya penyanyi nonton lihat penontonnya nyanyi, ikut nyanyi, itu kan beda saat kemarin konser online gitu. Iya, itu iya. nggak, feel-nya beda. Filmnya beda ya. Oke. That's why memilih untuk ditayangkan di Podong Kopi yang maksudnya Iya. yang kalau orang cuma di warung kopi Walaupun nih. kemarin gitu. iya, Iya, cuma iya. berapa Loh, bukan puluh sekedar orang. warung kopi. Nggak sekedar. Iya sih, maksudnya kalau ngelihat as a filmmaker kan maksudnya ya as a filmmaker Nggak di kan bioskop lah gitu. atau di Ya. YouTube kan sekarang kan orang apa YouTube viewersnya likes Iya. gitu. Beda Iya. kalau cuma di warung kopi kan ya Ada ini loh Mbak, jadi kalau kita ketemu langsung, kita minimal kan berkomunikasi. Ada interaksi. Terus kita diskusi. That's important. Sangat. Minimal kita kan tanya, Iya. piye menurutmu filmnya? Gitu. Itu Memang sekarang ada sih, bisa di Bisa komen. komen. Iya, like Cuma kan bisa mispersepsi menurut saya. kan teks kan. Iya. Komen ya iso mbujuk tuh. Iya, Ya, apa? betul. Peres-peres gitu ya, Pak ya. Peres-peres bahasa peres gitu Oh, ya. iya. Oke, nice. Yang membedakan sebenarnya saya nggak paham sih karena saya bukan orang film sama sekali ya. Jadi yang membedakan film komersil sama film tidak bahasa apa Pak? Film komersil dan film Non komersil. non komersil bahasanya. Iya. Itu apa sebetulnya Pak? Yang kalau enggak, soalnya kalau kita ngomong film, misalnya kita ngomong film festival film tuh, orang tuh berat bawahnya tuh udah kayak, waduh festival film yang dibahas misalnya sejarah G30S pakai udah kan udah ada bahasa-bahasa kayak gitu. Film G30 enggak di festival. Iya, kan? atau film iya Iya, sih. iya. Film-film berat lah kalau Iya, ngomong iya, festival iya. ya. Sementara kalau film komersil misalnya kayak film-film yang di bioskop kan film santai Iya. yang apa segala macam. Kalau dilihat dari sisi itu sebenarnya yang berat juga komersil ada. Oke. Ya kan? Cuma ini jadi nggak laku kayak Marina di 4 apa? Si 4 Marina babak. yang betul. 4 Marina babak 4 saya babak. nonton itu. Iya. Terus Kucumbu Indah Tubuh Kucumbu Indah Tubuh. Iya. Itu ya. Itu termasuk Iya. komersil sih Mbak, cuma dia pasarnya lebih sempit lagi. Karena Oke. genrenya kan lain dengan yang Iya, iya. kayak punyanya Marvel kan orang gampang terima ya kan. Cuma kalau bedanya komersil dan tidak komersil, film-film yang dari pemerintah terutama untuk masalah COVID itu dibuat kan memang tidak untuk cari uang, Duit, iya betul. untuk pendidikan ke masyarakat. Ya tujuannya itu aja sih sebenarnya. Tujuannya bikin filmnya apa komersil apa enggak komersil. Komersil biasanya memang ya cari untung kayak itu dari penonton, dari iklan atau segala macam. Non komersil ya bikin memang enggak untuk itu. Tapi bisa juga yang awalnya tujuannya tidak komersil itu ternyata laku dan menghasilkan ya banyak juga. Kayak Marina di 4 babak Marina. bukan film komersil kan harusnya dia itu film festival ya kalau nggak salah ya. Ya dia film Menurut saya festival. Karena Iya. sempat tayang di bioskop juga. Iya. kan? Iya, itu kan- sorry, kok festival. Di- Film komersil. Oh komersil ya? Iya, iya. Membedainnya gimana Pak? Apa dari ini Kalau dicari dia duit atau dijual, enggak? berarti kan sudah masuk ke ranah komersil. Apakah ada film komersil yang dijadikan film festival? Ada. Ada. Kalau film festival dijadikan komersil juga ada kan? ya? Ada. Itu dibolak-balik bisa. 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 Sebenarnya nggak ada patokan. Nggak ada ini patokan ya, film Pak, ya? komersil ini non komersil nggak ada sih sebenarnya. Film festival apalagi kalau dibilang ini film festival sebenarnya
ya Oscar itu juga festival kan. Betul. Iya. Oh, sekarang Iya. itu festival. Iya, Oh iya benar ya, benar ya. gitu, Iya, festival. Jadi Cannes misalnya, Iya, Cannes kan. itu hanya untuk film independen atau film pendek ya, nggak Iya, pendek juga iya. sebenarnya film independen. Nah itu kan nggak ada patokan yang saklek lah gitu, kecuali dari memang mereka mengkhususkan film pendek gitu. Jadi hanya durasi aja sebenarnya, durasi yang panjang, pendek kayak gitu. Oh, jadi Dan tidak masalah ada patokan ya. Pak, ya? Oh, masalah misalnya ringan berat itu tergantung si pembuatnya aja. Tapi semua film entah itu komersil atau tidak tetap butuh uang. Ya, Untuk sebenarnya Iya. bikinnya juga butuh uang gitu kan. Ya. Terutama untuk ini komunitas film independen di Surabaya. Ada Pak. Oh yang tadi yang ada, Ada, yang ada. Sekarang pun sebenarnya masih banyak sebenarnya, tidak hanya Surabaya, Sidoarjo ada, Ya, Gresik daerah-daerah ada, sudah banyak. banyak di daerah-daerah selain kota besar banyak. Nah, itu yang harusnya sekarang dihidupkan sebenarnya. Ini banyaknya sekarang tuh gara-gara potensi new media. Maksudnya dulu mungkin orang ngomong film kan agak berat ya. Ya, ya. Apa banyak potensi komunitas yang makin banyak nih? Apakah gara-gara new media apa bagaimana? Bisa jadi salah satunya dari new media. Karena akhirnya dengan YouTube aja kita bisa tahu oh ternyata banyak bakat-bakat yang selama ini dia tidak bisa Explore. menuangkan. Oh sekarang ada YouTube, yuk kita buat film. Makanya tuh banyak sekali sekarang filmmaker yang jalannya sendiri-sendiri. Bahkan kita pengennya tuh kalau bisa dikumpulin dalam komunitas. Iya, saya tuh kenapa juga yayasan juga basicnya komunitas Pak. Saya nyari lagi karena yayasan kan baru Pak ya. Lagi mencari komunitas-komunitas karena komunitas-komunitas ini sebetulnya berpotensi Pak. Saya kan kebetulan anak organisasi ya. Oh, ya tidak komunitas sih, tidak ada tujuannya itu masih agak ngambang. Beda kalau spesifik kalau film mereka fokus di film, buku fokus di film di buku gitu kan. Komunitas ini menurut saya potensi yang cukup besar menurut saya. Pak, saya melihat komunitas ini apalagi komunitas film ya di Surabaya dan sekitarnya gimana? Ya ini banyak sebenarnya. Nah kembali lagi ke kayak tadi, apakah ini karena new media ya, karena banyak channel, banyak sumber Akses informasi ya, akses teman-teman, dan teknologi juga kemudahan. Kalau dulu ngedit susah. Iya. Dulu Apa kata cari Bapak alat. kemarin nggak usah dipikir, yang penting jadi besok ya Pak. Iya. Sulit dulu, harus ada editing itu harus di komputer khusus, software khusus, speknya enggak semua orang bisa. Sekarang di laptop udah bisa. Iya, gitu HP kan. juga bisa. HP Iya, HP bahkan juga sekarang bisa. udah bisa gitu. Jadi makanya itu akses atau toolsnya teman-teman sekarang jauh lebih mudah dan lebih murah gitu, sehingga semua orang bisa bikin film sekarang. Kalau dulu sesuatu yang wah gitu kan. Nah dengan mudah dan murahnya inilah mungkin akhirnya kan banyak sosial media juga, Facebook, Instagram segala macam, saling bertemu lalu bikin kelompok-kelompok ya kan, bikin komunitas yang mungkin pada awalnya entah apakah itu karena hobi Iya. atau karena tugas. Kan ada teman DKV, Iya, ada DKV, komunikasi, ada macam-macam jurusan yang menugaskan untuk bikin produk audiovisual gitu. Itu mereka bikin film, bikin iklan, bikin company profile, video klip segala macam. Oke. Kalau Koluk ngelihatnya kayak gimana? Sama atau ada Yang mana ini? yang potensi film, maksudnya potensi banyaknya komunitas nih per hari ini, apakah gara-gara new media itu? Jadi kita juga ada proyek rahasia Mas Ami. Oh deh, proyek rahasia guys sama yayasan itu ya Pak ya? Jadi garasi. Jadi rahasia dong. Iya. Kita terisor sedikit di sini lah. Jadi kita mau mengadain ya festival rahasia ya. Iya, festival Sekarang masih tit, rahasia ya. Dari situ nanti kita bisa mulai tahu oh ini yang ikut ke kita tuh dari komunitas ini. Akhirnya kita kan nanti bisa buka jalan untuk diskusi. Iya. Ya potensi-potensi ya. Potensi nanti bisa untuk kita ajak kerjasama. Apakah itu untuk buat film ataukah mengajarkan cara membuat film. Why is it important for you guys? Maksudnya kenapa? Mungkin karena selain dasar suka ya, apa berharap ada talenta-talenta baru di Surabaya Ya, gitu? salah satunya seperti atau itu. Jawabnya harus pakai bahasa Inggris. enggak ya? ada kan
yang bikin Cangcuter si almarhum itu ya, anak UNER juga kalau nggak salah ya. Almarhum SMA 2 kalau nggak salah itu. Itu angkatan kedua Invis juga sebenarnya. Malah Invis juga. Ya itu tadi karena dulu tidak banyak ya kan orang-orang yang berkecimpung di bidang audiovisual. Sehingga orang yang tertarik ya komunitasnya cuma itu aja dulu. Sehingga orangnya itu aja. Nah, sekarang kan banyak. Ya, itu potensi. Pengen regenerasi ya Pak. Ya betul. Itulah kenapa itu tadi bro, sama kalau kan yuk kita lihat sih potensinya sejauh mana karena ternyata banyak tapi kok kayaknya tidak ada ekosistem yang mendukung. Tidak ada wadah gitu ya Pak ya, bukan? Ekosistem. Jadi ekosistem itu ada komunitasnya, ada investornya, ada wahananya, ada maksudnya tempat muternya misalnya, tempat diskusinya, lalu mungkin kayak ada reward misalnya, apa sih achievement yang mereka butuhkan sebenarnya dari si filmmakernya gitu. Aku bikin tok tayang YouTube viewernya cuma 100 200 Iya, nggak bisa di AdSense itu, nggak bisa jadi duit ya, nggak bisa untuk dimonetize. membangun channel YouTube sendiri kan juga butuh effort. Gitu kan. Nah, mendingan yuk kita bikin ekosistem yang baik, baik dari si praktisi yang sudah ahlinya lah kasarannya, terus transfer knowledge ke adik-adik, bikin film bareng misalnya, nanti temukan dengan investor misalnya, bikin film lagi kayak gitu. Nah, itu kan butuh itu namanya ekosistemnya yang kita pengen bangun sebenarnya. Kalau perlu Ya sama, karena kami kerjasama, otomatis pola pikir kita juga sama. Itu mimpi besarnya untuk buat ekosistem itu. Itu dari dulu itu sebenarnya. Ngomong investor nih, ini kan agak saya sebagai orang awam banget ya guys ya. Orang kan selalu bikin film itu memiskinkan atau apa kan ada bahasa-bahasa seni itu miskin kayak gitu, paham nggak sih Pak? Iya, tidak menghasilkan banyak gitu. Beda sama yang corporate, misalnya kita ngomong corporate gitu kan. Ini nih biar apa ya? Saya sebagai orang awam tuh bisa nggak sih nyari duit sebetulnya lewat film? Kenapa Pak Punjabi sampai sekarang kaya raya? Iya, tapi itu kan film iya sih. Komersial dia, Star Vision, apalagi ya MD Entertainment, bahkan TV pun juga kayak SCTV, Trans juga bikin film layar lebar. Berarti kan untung gitu kan. Kenapa enggak? Dan begini, maksudnya mungkin kayak gini Pak Sam. Kalau memang itu menghasilkan, kenapa kok komunitasnya nggak banyak? Komunitasnya nggak banyak. Atau kalau kita itu kan ngomong yang sudah besar ya Pak ya, MD atau tapi kalau yang kecil-kecil nih Pak, anak-anak yang baru mau bikin film kan ya misalnya umur Rehan sama Tisa nih Silvani yang mau bikin film tapi kok cuman cuma hasrat aja terburu tapi kantong tidak gitu kan. Ada kan bahasa-bahasa kayak gitu Pak. Ya itulah makanya kita butuh ekosistem yang dibangun gitu. Saling menjahit gitu. Sebenarnya itu nggak masalah di dunia film aja Mbak. Iya sih, benar sih. Pada awal kita mau membuat film memang susah, dan ini untuk anak-anak muda kalau mau membuat film harus punya stamina mental tuh kuat sekali dan lentur. Jangan sampai tengah jalan nanti mental breakdown. Mental breakdown ya. Mental breakdown guys. Film tuh kan kerjasama orang banyak. Iya betul. Kita kadang mengatur satu orang aja susah. Betul. Kita juga punya keinginan, apalagi kalau kita duduk sebagai sutradara. Itu biasanya kalau masih muda egonya juga kuat nih. Akhirnya yang terjadi adalah dia malah jadi perintah-perintah. Nah, teman-teman ini kan pada saat membuat film awalnya kan pokoknya jadi dulu. Tapi setelah film ini jadi mereka kan sakit hati. Aku mau menang gitu. Iya, banyak yang kayak gitu ya Pak ya. Gitu. Nah itu makanya saya bilang ekosistem tuh dan berhubungan investasi dan duit itu jangan sampai anak-anak muda yang pengen buat film tuh duluan Pak, down duluan. Memang film tuh susah menurut saya. Susah dalam arti lebih ke arah manusianya ya Mas Sam, menurut saya. Iya. Kalau anak-anak muda belajar teknisnya mungkin pinter sekali. Betul. Begitu berhubungan satu sama lain ini belum tentu. Ya kan film itu kan kerja tim kan. Iya betul. Ada sutradara, asistennya segala macam sampai kru segala macam. Nah itu mengkoordinir itu kan perlu stamina, perlu komunikasi, perlu koordinasi yang baik. Nah itulah sebenarnya
sejak awal teman-teman mungkin yang belajar di situ harus belajar benar mengenai manajemen produksi. Siapa jadi apa wewenangnya, jangan sampai walaupun misalnya oh iya krunya cuma 5 tapi harus tahu job desk-nya. Kalau ngerapel ya nggak apa-apa juga Iya sebenarnya. kan kemarin Bapak naik sepeda itu. Iya, Bapak ini Ayu. jadi apa jadi nggak apa-apa Kan tapi harus ada nonton, job guys. desk-nya gitu. Ya, Acur tayang di YouTube nggak sih? Belum. Oh, enggak. memang kita memang tidak- kita Tidak tayang ada di di YouTube. YouTube. Jadi kalau mau nonton lewat kami. Iya, silahkan komen kalau mau nonton. Kalau mau nonton nanti Kalau mau ada nonton, nanti request. ditayangin lagi ya, dan Pak. tayang Iya. lagi kawan-kawan kita tayangin lagi Acur. Gitu. Oke. Jadi Ini karena memang kemarin Pak Sem kok lu kan tahu kita di yayasan tuh fokusnya di SDM Koluk. Jadi Yeah. saya sama Pak Sem tuh memang mencari komunitas-komunitas kecil gitu kan. Karena kita fokusnya di SDM sama vokasi seperti saya mention tadi. Ngelihat kru orang yang anak-anak muda misalnya terlibat di film tuh sejauh mana sih bisa untuk meningkatkan kapasitas dia secara soft skill dan hard skill misalnya. nah ini sekarang justru kesempatan yang sangat pas momennya sekarang untuk teman-teman harus mencari tahu, mencari referensi, mencari ilmu mengenai apapun. Kalau memang ini saat ini kita sekarang ngomong tentang film ya. Sebenarnya semua bidang. Karena sekarang teman-teman kalau bekerja itu kan ada tuntutan selain pengalaman ada sertifikasi. Iya, betul, Ya betul. kan. Sekarang kan di pemerintah harus ini ada apa? BNSP itu Badan Sertifikasi Profesi itu Ya, kan. itulah. Nah, dipersiapkan dulu sejak dini bahwa kalian mau tertarik di film di apanya, editingnya kah, produser kah, sutradara, sound apa segala macam. Nah, harus banyak tahu, cari tahu juga di mana bisa untuk mencari informasi-informasi seperti itu. Nah, saya pikir Yayasan Insan Mulia Bangsa jadi salah satu rujukan yang bisa jadi salah satu Harapannya rujukan ke depannya. untuk mencari referensi Iya, baik iya. mungkin pelatihan kan juga ngadain Iya, akan pelatihan, ada kan pelatihan gitu. segala macam. Itu jadi sebenarnya yang bisa mengeluarkan sertifikat kan pasti LSP ya, Betul, lembaga betul. sertifikasi. Nah tapi kan sebelum itu harus menyiapkan diri, Iya. itu harus punya skillnya dulu, baru nanti cari sertifikatnya. Karena LSP apa sertifikasi profesi itu sekarang jadi tuntutan tuh kayaknya. Iya, jadi coba sertifikat lahir ya guys ya yang punya ya. Iya, yang penting sih sertifikat tanah sih sebenarnya. Bisa dijual ya. Bisa dijual. Kalau sertifikat lain tentu bisa dijual ya guys ya. Kalau kau melihatnya kayak gimana? Film untuk peningkatan SDM. Kalau ada hubungannya sama sertifikat, saya sih setuju aja. Cuma kadang-kadang kita juga jangan terbelenggu sertifikat. Ya. Betul. Ya kayak gitu. Karena banyak anak-anak yang bertalenta itu juga seringkali dia males mau ikut sertifikasi. Padahal dia bertalenta. Justru kadang orang-orang yang sertifikatnya banyak, kadang kita tes dia belum tentu bisa. Iya. Tapi bukannya itu jelek. Iya, iya. Bukannya jadi Pak Sem ya, bukan ya? Yang sertifikatnya banyak. Pak Sem sertifikatnya banyak guys. Sertifikasinya banyak Pak Sem. Tapi saya setuju, itu kan untuk Iya. menyaring. Iya betul. Untuk menyaring. Jadi orang-orang ini sudah punya apa istilahnya? Daya juang lah. Iya Sudah iya punya iya sertifikat. iya. Terus kalau hubungannya dengan Insan Mulia, saya sangat mendukung sekali, Mbak. Apalagi nanti Kita ada proyek rahasia ada katanya. proyek tadi Ada itu, proyek rahasia tadi. itu. Nah, semoga anak-anak di dalam Insan Mulia ini juga terlibat. Iya. Ya, seperti itu. Oke, kita tuh udah ngobrol jauh, kayaknya udah 30 menitan, 40 menit kita ngobrolin ya. Kasihan yang ngeditnya nanti. Ini nih closing statement aja dari Koluk sama Pak Sem. Kira-kira nih potensi film sama SDM itu kayak gimana? Atau gimana ya? Closing statement aja lah. Sama kayak teaser dikit-dikit yang akan kita kerjain nanti Pak Sem. Gimana? Masam aja ya. Oh, Sem sama Koluk aja. Koluk duluan lah. Saya sih secara pribadi tetap mencintai dunia film. Jadi bagaimanapun, walaupun itu pelan ataupun cepat, saya selalu mendukung usaha pembuatan film. Oke. Prosesnya juga saya dukung. Membuat film itu menurut saya susah, makanya harus diperjuangkan. Iya, Ya, kayak seperti cinta itulah. ya. Iya. Saya mau nyindir cuma gak jadi, orangnya di belakang layar. Kayak cinta. Itu menurut saya, kalau kita cinta terhadap sesuatu Iya, betul, betul. harus diperjuangkan. Iya. Jangan penyerah gitu aja. Susah sih. Gitu. Monggo Pak Sem. Ya kalau dari saya sih memang
memang saya juga sama kayak kalau mau suka film, tapi kembali lagi ke kenapa kok saya bergabung juga di yayasan ini kan karena ada kepedulian, sebenarnya ada keresahan Iya, gitu loh. betul. Ada keresahan bahwa teman-teman yang sekarang berpotensi, terus toolsnya sudah mudah dan murah itu tadi, ayo dong berkarya yang sebisanya semampunya, tapi juga harus sebenar-benarnya gitu tadi, harus belajar ya benar gitu. Misalnya di kamera juga tahu bagaimana angle, tahu gimana arti sebuah frame kayak gitu-gitu, mau editing arti sebuah transisi, ada makna-makna yang dipahami gitu, bukan sekedar bisa merangkai gambar atau bercerita. Politis banget ya. Pengaruh kopi apa paling Pak? Iya, karena ini sih. Biasanya nggak gini. Iya, gini. Atau tadi udah ngopi kan, tadi kan udah ngopi dikit. Iya itu, jadi karena Mbok Yo nek misalnya memang seneng bikin film, dicintai beneran gitu, memang konsisten ya, nafasnya harus panjang gitu, harus konsisten gitu, dan ya itu belajar yang dalam, jangan sekedar oh ya saya pinter ya pegang kamera udah terus merasa jadi bisa, jangan merasa bisa itu tadi, jangan merasa paling bisa, harus belajar sampai sekarang, apalagi sekarang kita mah, dulu kita kan generasi analog. Iya masih kayak ganti Iya, enggak gini juga. Oh, salah guys. Zamannya Charlie Chaplin itu. salah. Saya kira Pak Syam udah tua banget ya. Aku time traveler dong. Oke. Pak Syam, kita kan mau ada di yayasan sendiri akan ada festival film ke depannya. Mudah-mudahan jadi guys. Biar nanti kalau YouTube ini tayang banyak yang mendoakan, Pak Syam tipis-tipis dong. Akan kayak gimana nanti festival film? Harapannya nanti? Ya, sebenarnya kan yayasan saya di sini bertindak sebagai di yayasan sebenarnya lebih banyak yang dari sisi acara konsepnya lebih ke kolu. Harapannya apa nanti ini? Harapannya untuk kalau misalnya insya Allah jadi dan diaminin sama penonton-penonton Imbas bercerita tentang konsep itu, apa harapannya nanti? Harapannya sih gampang-gampang susah. Kalau ini berhasil diwujudkan, semoga berkelanjutan. Oh iya, sustainable. Jadi kalau sudah berkelanjutan, semoga ekosistem yang kita cita-citakan nanti bisa terwujud gitu. Yeah. Kalau Pak Syam, as a filmmaker and as a pengurus yayasan. Jadi salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita itu tadi, cita-citanya adalah membuat ekosistem film perfilman di Surabaya, terutama di Jawa Timur. Itu yang dari dulu kayaknya tidak pernah bisa terwujud gitu. Beda sama teman-teman di Jogja, teman-teman di Jakarta, beda sekali, bahkan kalah sama Malang. Iya, Malang. Oke. Itu sih. Kita aminin doanya, semoga yang lihat nanti di YouTube ini mengaminkan, jadi insya Allah festivalnya jadi. Amin. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Oke guys, terima kasih sudah menonton Imbas Kita Bercerita. Jangan lupa di like, subscribe and share kalau kata Pak Syar ya. Like, subscribe and comment and share. Oke, guys, nanti akan ada di YouTube kita, di podcast, di Instagram juga nanti akan ada teaser-teasernya. Makasih Pak Syar, makasih Kolub. Harusnya ini Kolub doang ya, cuma Kolub malu Oke. Saya malu. Terima kasih sudah datang di podcast Imbas Kita Bercerita. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan goal terbesar semoga festival film yang dibuat yayasan sama Manggala Picture bisa kejadian. Amin. Amin. Dadah. Terima kasih.